Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Shadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, ikhwanul kiram, kita akan lanjutkan terjemahannya ya. Silakan nanti dicermati, diperhatikan, dan bila ada yang belum jelas masalah hukum-hukum bacaan bisa langsung ditanyakan. Walaula fadlullah ya, dan kalau tidak karena fad jangan sampai mantul ya Pak, bukan fadlu tapi apa? Fad. Ujung lidahnya ditahan geraham atas. Fad gitu ya. Bukan fad, bukan. Dia bukan qala-qala tapi huruf isti'la dia ya. Walaula, dan kalau tidak atau bukan fadlullah, apa artinya? Apa? Karunia Allah ya, atau keutamaan dari Allah ya. Alaika, atas engkau ya, engkau nabi. Jadi nabi itu diberi keutamaan, diberi fadilah oleh Allah, manusia utama. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah atau kebaikan-kebaikan Allah. Rahmat artinya kebaikan, sering terjemahkan kasih sayang gitu ya. Jadi Allah sangat baik pada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga nabi-nabi yang lain ya. Lahammat, apa artinya? Sungguh sangat menginginkan ya. Siapa? Ta'ifatun, segolongan ya. Ta'ifatu segolongan, farikun segolongan, ta'ifatun segolongan ya, apa? Syi'atun juga segolongan. Tapi kalau Syiah itu segolongan yang buruk ya, yang buruk Syiah. Makanya Syiah hari ini ya buruk ya. Farikun juga segolongan ya. Apalagi Hizbun juga golongan. Hizbun ya, Hizbullah ya, golongan Allah ya. Jamanya Ahzabun. Nah, sungguh sangat menginginkan ta'ifatun, sekelompok, minhum, dari mereka ya, mereka orang-orang kafir ya, termasuk yang dibicarakan di atas ya, orang-orang yang ada di Madinah ya, sebelumnya juga di Mekah ya. Jadi sangat luar biasa mereka aksi upaya untuk apa namanya, upaya untuk menghalang-halangi Nabi ya. Ayyudilluka, untuk menyesatkan kamu ya, upaya untuk menyesatkan Nabi.
Dengan begitu luar biasa upaya mereka mengorbankan segala potensi yang ada, ya, harta, pemikiran, ya, luar biasa. Wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka akan menyesatkan, ya, atau dapat menyesatkan. Dolal, Pak, dolalah, ya. Lawannya apa, Pak? Huda, ya, hidayah. Kalau hidayah itu petunjuk, kalau dolalah itu apa? Kesesatan. Wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka akan menyesatkan, tidak dapat menyesatkan, illa kecuali anfusahum, akan diri mereka sendiri. Dari upaya untuk menyesatkan Nabi itu nggak kemana-mana, akan kembali mereka yang bakal sesat. Karena Nabi adalah orang yang dapat hidayah. Nabi itu orang dapat bimbingan dari Allah. Jadi nggak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa ma yadurrunaka, dan tidaklah mereka dapat membahayakan kamu, walaupun upayanya begitu rapi untuk mengeksekusi Nabi, menangkap Nabi, membunuh Nabi, dirapatin begitu rapet, ya, Pak, di Darun Nadwah, sampai akhirnya Nabi dikepung di rumahnya mau dibunuh. Nah, ini termasuk peristiwa yang dikenal dengan momen hijrah ini, ya, Pak, yang kemudian di tahun baru Hijriah. Nah, ini ternyata nggak bisa membahayakan Nabi, walaupun mereka sudah mengepung Nabi, ngejar sampai Gua Sur, ya, dan kemudian terus sampai ke menuju Mekah, dikejar-kejar sama Suraqah. Nah, tetap aja Nabi tidak tersakiti, malah Suraqah yang terjangkul, terpelanting dengan kudanya. Min syai'in, dari sesuatu pun atau sedikit pun, dari upayanya apapun, ya, dikepung pagar betis di rumahnya, Pak, dengan pemuda-pemuda yang pilih tanding, pedang terhunus, siap untuk menangkap Nabi hidup atau mati. Pagar betis, Pak. Artinya kalau Nabi keluar tuh pasti ketahuan. Saking rapetnya, ibaratnya tikus keluar pun bakal ketahuan. Mungkin kecoa juga ketahuan, ya. Tapi karena Allah yang menjaga, mereka ngelihat Nabi keluar. Wa anzalallahu, dan telah menurunkan siapa Allah alaika, atas engkau Nabi, apa? Alkitab, kitab. Nah, ini termasuk salah satu keutamaan Nabi adalah diberi alkitab. Kitab apa? Al-Quran, ya, kitab Al-Quran yang apa? Musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang ada di tangan-tangan Yahudi Nasrani, Taurat dan Injil. Wal hikmata, dan hikmah, ya, hikmah ini arti aslinya ada apa? Bijak. Tapi hikmah juga bisa berarti ilmu. Tapi karena di sini disusulkan dengan kalimat kitab, ya, banyak menafsirkan hikmah di sini maknanya adalah sunnah, atau, ya, ilmu yang memang dipraktekkan oleh Nabi secara fi'liyah, qauliyah maupun takririyah, sunnah. Wa 'allamaka, dan dia Allah mengajarkan, atau benar-benar mengajarkan, boleh pakai benar-benar karena itu lamnya ditasdid, ya. Berarti mengandung arti apa? Penegas, dan kadang-kadang juga berarti apa? Litaksir. Litaksir itu memperbanyak atau selalu, gitu, ya. Wa 'allamaka, dan dia Allah benar-benar atau selalu mengajarkan pada engkau malam apa-apa yang tidak takun kamu ada, taklamu, ketahui. Maksudnya apa yang kamu belum ketahui, itu Allah yang mengajarkan langsung, ya. Banyak hal, sesuatu yang Nabi nggak tahu kemudian Allah kasih tahu, dan kemudian Nabi kadang menyampaikan ke umatnya, ya, kalau memang untuk umat, kadang juga ada yang tidak, kan untuk Nabi sendiri, gitu, ya. Dan ada yang mungkin dikasih tahu hanya beberapa orang saja, gitu, ya. Banyak hal, ya, Pak, masalah makanan, masalah minuman, masalah tidur, masalah apa aja, ya, masalah kesehatan, ya. Wa kana, dan adalah fadlullah, apa artinya tadi, Pak? Keutamaan Allah, atau keutamaan dari Allah, boleh, ya, pakai dari, karena itu bentuk idhofah, ya, mudhof ilaih, makna yang tersirat adalah makna min, dari, salah satunya adalah keutamaan dari Allah. Alaika, atas engkau Nabi, aziman, yang sangat
agung ya, sangat besar ya. Dari nabi itu memang nabi yang agung karena memang Allah agungkan dengan sekian banyak keutamaannya gitu ya. Lanjut. La khaira, tidak ada apa? Khair, kebaikan ya. Bir kebaikan, khair kebaikan, ma'ruf juga baik ya. Sudah pernah saya jelaskan ya perbedaannya masing-masing. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin, dalam kebanyakan ya. Katsir udah sering dengar ya Pak, katsir jazakallahu khairan katsir ya, katsirnya banyak. Aksar sangat banyak, kausar banyak nggak terukur ya, kausar. Inna a'tayna kausar. Nah, kausar itu juga seakar dengan kasir ini ya, kasaro, memperbanyak. Fi kasirin, dalam kebanyakan, min najwahum ya, dari bisikan-bisikan mereka atau ucapan atau kata-kata yang dirahasiakan ya. Di najwa itu artinya apa? Bisikan ya, atau ucapan-ucapan yang dirahasiakan ya, seperti yang disebut juga dalam ayat yang sebelumnya tentang orang-orang yang membela, mendebat orang-orang yang salah ya, sudah kita bahas di atas. Untuk memfitnah orang Yahudi ya, untuk memfitnah orang Yahudi. Illa, kecuali man, orang yang amaro, apa amaro Pak? Apa amaro, kita sering amar ma'ruf gitu ya. Apa amar ma'ruf? Memerintah ya. Amin. Takmir masjid, ya, itu artinya pengurus ya. Pemerintah, tukang merintah. Di sini pemerintah ya. Pemerintah. Amir majlis, pimpinan majlis ya, majlis. Ila, kecuali man amaro, orang yang telah memerintah bisodakotin, untuk sodakoh ya. Boleh kita bisik-bisik, sembunyi-sembunyi ngasih tahu ke orang ya, rencana untuk sodakoh, boleh bisik-bisik. Au ma'rufin, atau berbisik, mengucapkan kata-kata yang rahasia untuk ma'ruf, untuk berbuat ma'ruf, untuk amar ma'ruf berarti ya, untuk amar ma'ruf itu boleh. Bukan untuk apa gosip, apalagi gibah. Au islahin, atau untuk islah. Nah, sering dengar Pak, islah apa? Damai ya, atau untuk damai. Maksudnya mendamaikan ya. Walaupun ini bukan kata kerja sebenarnya Pak, islah itu kata benda ya. Karena tapi maksudnya adalah mendamaikan. Nah, karena dia adalah masdar untuk infinitif, maka maknanya bisa ya, kata benda bisa dimaknakan apa? Kata kerja. Au islahim, atau mengislahkan ya, nggak apa-apa. Itu pertanda bahwa dia adalah kata benda karena tanwinnya itu hin itu ya. Atau untuk mengislahkan bainan nas, di antara manusia yang sedang berseteru ya, berselisih, ada konflik ya, antara saudara, adik kakak, antara tetangga, sebelahan, suami istri, orang tua ke anak. Nah, kita boleh bisik-bisik untuk mengislahkan antara mereka ya, boleh. Mengadakan pembicaraan rahasia demi tercapainya apa? Perdamaian atau islah tadi ya. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat ya dzalika, seperti itu, yang berbisik untuk memerintahkan orang bersodakoh atau kita untuk sodakoh, merencanakan siapa-siapa yang harus disodakoin, dari mana kita mencari dana untuk sodakoh besok Pak untuk anak yatim ya, tuh bisik-bisik nggak apa-apa Pak RW sama Pak RT ya, ngomong pelan-pelan sama DKM nggak apa-apa, bisik-bisik boleh, terang-terangan juga cakep ya. Nah, siap ya Pak RW, tuh Pak Sapri siap ya, tuh Pak RT mana RT? Nah, sampingnya ya, gitu ya. Siap ya. Nah, itu jadi sodakoh boleh kita bisik, gimana nih T, gimana nih W, gitu ya, seperti itu, nggak apa-apa. Jadi barang siapa yang berbuat seperti itu, ibtigho'a, semata mencari mardotillah, ridho
Allah ya, bukan ingin mencari kepuasan batin, bukan ingin mencari popularitas, bukan ingin dikata sebagai orang yang dermawan, bukan ingin dikata sebagai orang yang peduli, bukan, tapi mardhatillah, karena ridho Allah aja. Ini berarti ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah ya, berharap pahala. Fasaufa, maka kelak atau nanti, nu'tihi, kami akan memberikannya. Jadi enggak cash di sini ya Pak, tapi ganjarannya itu kelak nanti, ajron aziman. Apa Pak? Pahalanya sangat besar. Sekarang mau dicatat doang Pak, pahala sekian, tapi wujud ongkokannya itu apa nanti? Nanti di surga. Oh ternyata Pak, kalau menyantuni anak yatim, kata Nabi ya, ana wakaful yatima, aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahakadza fil jannah, seperti ini di surga. Dempetan Pak sama Nabi. Berarti orang yang nyantuni anak yatim itu seperti nanti surganya berdampingan ya. Surganya Nabi apa Pak? Firdaus tuh. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di surga. Gitu ya. Jadi luar biasa, berarti surga yang penuh dengan kenikmatan ya, nikmat yang melimpah apanya pun ya kenikmatannya. Saufa nanti ya, kalau sekarang mah ya sekarang dicatat dulu Pak, dicatat. Ya udah catat kan paling. Iya, saya catat. Oh ya kan? Catatannya ada. Catatannya ada, filenya ada, ya kan, Pak. Ada semua sekarang. Mau seperak, mau 2 perak Pak, nggak bakal terhapus ya, kecuali kita mengungkit. Kalau mengungkit hapus. Kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit dan menyakitkan yang menerima. Gitu ya. Itu. Jadi nanti jrengnya Pak, onggohnya di sana ya. Ajron azima. Pakai tanwin di sini ya, berarti memang di dunia juga ada, tapi sifatnya baru apa? DP ya, bersih DP aja dunia mah. Ada. Ini pakai tanwin berarti kan umum ya. Dunia juga ada. Kalau khusus ya di surga nanti kan. Wa may yushaqiqir rasula, dan barang siapa yang membangkang, menentang Rasul, menentang sunnah fi'liyahnya, menentang sunnah qauliyahnya, menentang sunnah takririyahnya, ya, semua yang dicontohkan, diteladankan Rasul ditentang, entah perbuatannya, ucapannya maupun ketetapannya, mim ba'di, dari sudah ma tabayyana, apa yang telah jelas lahu baginya al-huda, petunjuk. Kan Rasul itu adalah mengejawantahkan Quran sebagai hudan, petunjuk. Wa yatambi, dan dia mengikuti ghairu sabil mukminin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin, berarti mengikuti falsafahnya orang-orang kafir, mengikuti ideologinya orang-orang fasik ya, bukan mukmin. Nuwallihi, kami akan palingkan dia, ma tawalla, apa yang dia telah berpaling, wa nusli, dan kami akan masukkan dia jahannama, ke neraka jahanam. Ini ancaman di akhirat. Ancaman dunia ada sendiri ya, ini di akhirat. Itu. Wasaat, dan apa? Su'ul khotimah. Apa su? Buruk. Nah, kalau su kan itu udah bentuk infinitif, kata benda. Kalau ini kata kerja. Wasaat, dan buruk-buruk, masyira, tempat kembali buat orang yang menentang Rasul ya, menyebar selisih misalnya Rasul, karena itu adalah jahanam tempatnya, berarti sebagai saat masyira. Ada yang tanyakan Pak sekitar jelas? 15 ini berkenaan dengan hukum Islam juga berarti? Bisa, termasuk hukum Islam. Iya. Ya, hukum Islam kan lengkap. Masalah pidana, masalah perdata, semua ada semua. Masalah muamalah, masalah ubudiyah, Pak, masalah ada semua. Masalah berniaga, masalah bermasyarakat juga sudah ada semua. Bahkan iya. Kan kita bukan kita yang bikin. Lah kita
Kita maksudnya apa nih? Yang sebenarnya kita membaca warahmatuhu Muhammad kata aja. Itu banyak kan kok. oh ya, itu jadi apa? Jadi idgham mutajan nisen ya. Jadi kita bacanya bukanlah hamats, bukan pakai hames, tapi langsung masuk ke po. Lahammat po ya, bukan lahammats, bukan ya. Jadi bukan hames tapi langsung ke po. Langsung. Jadi idgham apa? Mutajan nisain. Ya. Jadi dilebur tanpa hames. Nah, kan ta huruf hames. Nah, tapi dia masuk. Ada lagi. Apa idgham mutajanisain ya, mutajan. Ta matinya dia dilebur. Dilebur bukan dilebur, jadi dianggap nggak ada kan di idgham. Kalau mati berarti kan di hamas tadi kan lahammats, nah nggak mati dia, tapi dilebur, dianggap nggak ada. Lahammat po dimasukkan gitu ya, dimasukkan gitu. Baik para ikhwan sekalian, jamaah yang Allah rahmati, ini pertama ayat ke-113 tentang keutamaan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nabi itu diberi keutamaan, diberi rahmat ya. Sehingga nabi itu memiliki banyak kelebihan, apanya pun ya. Nabi itu yang nabi kerjakan akan membawa keutamaan-keutamaan ya, membawa kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita mencontohnya, mengikutinya, pasti ada kebaikan. Baik apa? Fi'liyahnya, perbuatannya, qauliyahnya, ucapannya maupun takririyahnya, ketetapan Nabi. Wa rahmatuhu, dan Allah juga merahmatinya. Merahmati itu artinya memberikan kebaikan-kebaikan tadi ya Pak. Jadi apapun yang Rasul lakukan itu membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Walaupun mungkin pada waktunya barangkali masih banyak sahabat juga belum menggali apa keutamaannya. Bahkan banyak hal Pak, keutamaan itu kemudian didapat belakangan ini gitu. Oh ternyata gitu ya. Seiring dengan majunya teknologi, sains ya. Nah itu. Nah, ini karena keutamaan Allah dan rahmatnya, ketika ada satu taifah ingin menyesatkan Nabi atau membahayakan Nabi, nah mereka tidak bisa menyesatkan Nabi, nggak bisa membahayakan Nabi. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar Pak memiliki semangat untuk menghalang-halangi dakwah Nabi, untuk mencelakakan Nabi. Nah itu di Mekah 13 tahun ya, 13 tahun Nabi itu Pak dakwah 70-an orang pengikutnya itu. Dan yang menentang Nabi itu sekelompok dari orang-orang yang notabene adalah mereka para pembesar ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu itu Abbas masih termasuk ya. Kalau Abi Thalib enggak ya Pak, walaupun dia enggak masih Islam tapi enggak menghalang-halangi ya, tapi menghalang-halangi adalah waktu itu ya Abbas paman Nabi, Abu Jahal, Abu Janda, Abu Gosok. nah, tuh, luar biasa. Jangan abu-abu ya, jangan abu-abu. Itu. Nah mereka menghalang-halangi dengan berbagai macam cara, dari cara yang lunak-lunak Pak. Yang lunak-lunak itu ya Nabi ditawari berbagai macam fasilitas, tawarin harta. Tapi Nabi juga tidak mau terima karena taruhannya harus meninggalkan dakwah. Ditawarin jabatan sebagai raja, Nabi juga tolak. Kan target tujuan Nabi itu bukan untuk menjadi raja. Kemudian ditawarin apa? Pak, ditawarin tabib, karena dipikir Nabi orang gila. Apalagi ya, nggak mau Nabi. Sampai mereka membuat apa win-win solution. Pokoknya Muhammad, yang penting kamu berhenti dakwah, saya mau nanti menyembah ibadah sama dengan caranya kamu ya, sholat lah kayak gitu ya. Nah nanti kamu juga gantian, pas kami sembahyang, nyembah eyang ya, kamu juga ikut gitu ya. Nah ini turun Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, dan seterusnya sampai akhir ayat, akhir surat. Katakan hai Nabi,
wahai orang-orang kafir, ya, apa? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Begitu juga kamu, wala antum abiduna ma abud. Kamu juga nggak usah nyembah apa yang aku sembah. Ujung ayatnya, Pak, lakum dinukum waliyadin. Gitu. Kemudian ditawarin yang lunak-lunak, yang baik-baik Nabi juga tadi nggak tertarik karena memang bukan tujuan Nabi membawa risalah Islam, ya. Dengan cara yang kasar, ya. Mereka ganjal, mereka jegal, ya, Pak. Apa? Nabi lemparin dengan kotoran, dilemparin batu waktu ke Taif. Kemudian umat Nabi yang lemah-lemah, kalangan budak diintimidasi, disiksa. Bilal bin Rabah tarik lempar ke padang pasir yang panas, tidak dengan batu panas. Khobab bin Al-Arts juga begitu kan, ya. Dia kan tukang pandai besi. Itu kalau mereka lewat, nah dia lagi bakar besi, Pak, mau ditempa, diambil, mereka direbut, kemudian ditempel-tempelin di kepala dan punggungnya, di badannya. Sampai sempat datang ke Nabi, ya Rasulullah ini gimana? Rasulullah waktu itu sedang tiduran di bayang-bayang Ka'bah, berbantalkan burdahnya, selendangnya. Nabi apa jawabin? Nabi apa? Kalian itu tak ajal, kalian itu tergesa-gesa. Dulu umat sebelum kamu ada yang ditanam separuh badan, kemudian diletakkan gergaji, dibelah dua, tapi mereka sabar. Dulu ada umat sebelum kamu, ada yang sisir dengan sisir besi, tapi mereka sabar. Gitu jawab Nabi. Tapi rupanya Nabi juga ngomong gitu, Pak, ada doa, ya. Nah, akhirnya apa? Itu perempuan, termasuk salah satu perempuan bekas bosnya Khobab bin Al-Arts itu, Pak, yang suka ngecos Nabi tadi, ngecos apa? Khobab dengan besi panas tadi, teriak-teriak setiap pagi dan sore, kayak anjing melonglong gitu. Wow, itu sembuhnya, Pak, kalau ditempelin besi panas, baru dia diem tuh. Dicos tadi, baru diem. Gitu. Jadi ngelonglong lagi, tempel besi panas, baru diem. Itu artinya, ya. Nah itulah. Kemudian Amir, ya, juga begitu. Yasir, istrinya Sumayyah, ya, juga sampai ditusuk dengan besi panas duburnya, Pak, sampai tembus dan mati. Syahid, ya. Jadi 2 orang yang mati syahid pertama di Mekah, ya, suami istri itu. Karena lemahnya, karena mereka adalah mantan-mantan budak, tidak punya jaminan keamanan. Nabi sendiri memang dilindungi sama pamannya, ya, sebagai siapa? Abi Thalib, palang dadanya. Kalau sampai mengganggu Nabi Muhammad, berhadapan dengan dia. Seperti itu. Nah, waktu Nabi ke Taif, minta perlindungan sama siapa, Bang Ade? Minta perlindungan sama siapa? Lupa namanya, ya. Tapi ternyata nggak mau ngelindungin kan. Akhirnya Nabi dilemparin dengan batu sama penduduk Taif. Nabi jalan sambil merunduk, sedih gitu, ya. Tiba-tiba Nabi mendongak ke atas karena ada awan, ada Jibril. Jibril bilang, "Hai Muhammad, Robmu mendengar percakapan kamu dengan kaummu. Bahwa Allah telah memerintah kepada malaikat penjaga gunung untuk melaksanakan apa titahmu." Nggak lama datang malaikat penjaga gunung. "Wahai Muhammad, Robmu telah mendengar percakapanmu dengan kaummu. Saya siap membedol 2 gunung di Mekah ini untuk timpakan. Ya, apa menurut kemauanmu?" Tapi ya, wajib Nabi, bahkan aku berkehendak lahir di sulbi-sulbi mereka anak cucu yang menyembah Allah. Luar biasa. Nah, kewalahan Pak kafir Quraisy, ya, untuk mengganjal, menjegal dakwah Nabi, mereka rapat di Darun Nadwah. Kesimpulannya apa? Sekian banyak usulan-usulan, yang terima usulannya Abu Jahal. Muhammad tangkap hidup atau mati. Kalau tangkap mati memang kebetulan, kalau hidup harus dimatikan juga. Seperti itu. Nah, sampai ke Nabi. Akhirnya Nabi mengatur siasat, ya kan? Panggil Abu Bakar untuk ngapain, Pak? Nyiapin kendaraan, ya, nyiapin kendaraan, cari penduduk jalan, siapa yang membimbing jalan untuk menuju ke Yasrib, waktu itu belum Madinah, ya, Pak. Jalan yang nggak biasa. Nah, ini kan masuk perlu apa, Pak RW? Siasat, ya. Perlu taktik. Kalau jalan yang biasa ya mudah nanti dikejarnya. Nah, ternyata ada orang Yahudi, ya, pemuda Yahudi yang ahli tentang masalah biografi, ya, itu jalan seperti itu. Itulah, ya. Jadi mereka merencanakan untuk membunuh Nabi, ya, menghalang dakwah Nabi. Nah, dalam keputusannya tadi mereka pilih, Pak,
pemuda-pemuda pilih tanding tadi ya, yang siap untuk menangkap dan mengeksekusi Nabi atas perintah dari keputusan Darun Nadwah tadi. Akhirnya Nabi juga punya siasat tadi, kemudian sahabat Ali sebagai mantu pada waktu itu Pak disuruh tidur di rumahnya. Nabi keluar ya sambil membaca apa Pak? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aksaynahum fahum la yubsirun. Nabi ya ambil pasir dilemparin ke arah para pemuda tadi yang dengan senjatanya terus siap untuk menangkap dan membunuh Nabi. Mereka dengan kodok tidak melihat Nabi, nggak ngelihat itu Pak. Begitu mereka sadar diintip, wah masih tidur. Jadi strategi Nabi gitu Pak. Jadi Ali itu disuruh tidur dengan selimutnya Nabi. Pikir itu Nabi yang dalam di balik selimut, tapi ternyata itu bukan. Kebayang ya Pak? Nabi rumahnya itu bisa dilihat dari luar gitu kan. Berarti rumah Nabi kayak apa kira Pak? Tembok? Bukan lah. Pasti bilik. Ya. Pelapah kalau rumah yang dianyam ya bilik ya. Kayak pangan ya. Orang Jawa bilang kayak pangan itu ya. Kayak anyaman bambu gitu. Ini anyaman pelapah kurma. Bisa diintip. Mungkin kalau kita senderan gini di luar Pak, dicubit dari dalam gak kena juga kali ya. Gitu ya. Loh iya kan? Itu rumah Nabi. Ndelalah dengan kersane ngalah Pak, bahasa Jawa banget ini. Itu ya mereka nggak lihat, tiba-tiba ternyata itu adalah Ali. Akhirnya mereka kehilangan dan mereka kejar sampai ke Gua Sur ya, Gua Sur. Nabi masuk dan dia udah siap ke sesuatu di sana, siapin oleh pembantunya Abu Bakar, seorang pemuda yang siap menyuplai, memasok Nabi Abu Bakar selama di dalam gua itu. Strategi itu penting ya, seperti itu. Jadi nggak konyol, ada ikhtiar maksimal, tawakal penuh, doa terus, Allah kasih pertolongan tadi kan, karena fadlullah wa rahmatuhu tadi kan Pak. Seperti itu. Mereka berusaha untuk yadurruka, membahayakan, tapi nggak bisa. Padahal kata Abu Bakar, seandainya mereka ngelihat kaki kita nih, mereka ngelihat tumitnya sendiri gitu kan. Sedang mereka ini yang naik ya, Pak, yang ngejar kemudian naik ke Bukit Sur itu, ke Gua Sur ya, ngelihat tumitnya sendiri, bakal ngelihat kita. Apa jawab Nabi? Wahai Bakar, ketika kita berdua, Allah yang ketiga. Allah yang ketiga. Jadi jangan dipikir cuma berdua gitu ya. Allah yang ketiga, yang melindungi. Dan Allah mengutus juga pasukan yang lain, tentara yang lain, berupa apa Pak? Ada laba-laba, ada burung-burung, Pak. Itu adalah burung-burung itu di mulut gua itu enggak pada perterbangan ya. Logikanya ketika ada orang masuk pasti dia pada kabur. Apalagi sarang laba-laba pasti terkoyak gitu kan, terkoyak. Itu. Nah, itu artinya karena dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi fadlullahi alaika wa rahmatuh tadi. Mereka pengen menangkap, ingin menyesatkan, ingin menyakiti, tapi tidak bisa. Itulah perjalanan dakwah Nabi ya. Kemudian sampai dengan hijrahnya, nggak berhenti sampai di situ Pak. Mereka membuat satu sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan dikasih ini dan itu, sejumlah uang pastinya Pak. Yang tertantang, yang terpanggil ya, untuk mendapatkan sayembara itu adalah siapa namanya tadi? Suraqah ya, Suraqah. Nama Suraqah itu ada Suraqah bin Malik, Suraqah bin siapa saya lupa. Kalau Suraqah bin Malik itu sahabat. Suraqah ya. Nah itu begitu serakahnya tuh Pak Suraqah ya. Lo ya kan, itu serakah kalau gitu. Itu serakahnya itu Suraqah ya. Ngejar Nabi pakai onta, dia ngejar pakai kuda. Ya pasti dong ke Uber. Dan pasti ini bukan orang sembarangan. Dia bisa tahu jejak Nabi kemana. Nah padahal Nabi kan pakai penunjuk jalan bayaran Pak, orang Yahudi, orang kafir, jalan yang nggak biasa ditempuh oleh orang mau ke Yasrib. Tapi ini jalan yang beda, tapi pasti dia orang yang ahli juga, dikejar terus. Nah begitu dekat itu dengan izin Allah Pak, itu kuda terjungkal. Ketimbang Nabi nengok doang Pak ke belakang, Nabi tahu ada yang ngejar. Nabi itu Pak
tahu orang yang di belakangnya. Termasuk ketika sholat, ngimamin, tahu gerakan makmumnya semua, Pak. Nabi itu. Nah, itu termasuk apa? Keutamaannya Nabi. Tahu itu. Siapa yang baca dengan suara lirik juga tahu. Tadi sih yang baca ini siapa? Gerakan orang yang waktu sujudnya tengok-tengok juga Nabi tahu. Tahu Nabi, tahu. Itu disebutkan ya, seperti itu. Nabi itu tahu. Ya, itu. Begitu terjungkal karena semangat yang serakah tadi, Pak, bangkit ngejar lagi. Nabi nengok terjungkal lagi. Begitu akhirnya pas yang kesekian kali baru Nabi samperin. Disamperin, Pak, samperin. Mau ngapain lo gitu ya. Kan udah tahu udah jatuh belum, nggak pakai maksa-maksa gitu ya. Udah diem ya. Nggak usah kasih tahu ke orang-orang gitu. Balik, Pak, dia, Pak. Nggak usah tahu ke orang-orang. Kalah malu dia. Kalah malu. Jangan kesel ke orang-orang ya. Padahal kan tinggal bunuh doang. Nabi dengan Abu Bakar tadi ya. Dia Masya Allah. Tapi gitu. Akhirnya dia balik lagi ke Mekah dalam keadaan ya kalah tadi ya tadi. Jadi barang siapa yang menyesatkan maka menyesatkan diri mereka sendiri ya. Wa ma yudilluna illa anfusahum dan seterusnya. Demikian para ikhwan. Yang 115 tadi belum ya. Belum termasuk 114 15 ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.